Kita mulai masuk ke sesi coding. Jadi di sini saya sudah membuat satu folder baru namanya CAATDD. Di sini kita coba mulai dari membuat sebuah folder ya. Kita sebut saja entity. Entity ini nanti yang pertama kali saya akan buat adalah account. Account ini isinya adalah seperti yang di slide, bahwa account itu ada ID, user ID, name, dan description. ID, user ID, name, dan description. Nah, agar lebih mudah sorting, mungkin saya akan tambahkan juga ya created nya in 4 aja deh ya, supaya simple. Nanti diisi timestamp. Nah, kemudian yang buat si use case-nya, si use case itu di sini ya, di level sini, interaktor ya. Use case-nya ini kan sepertinya ada create transaction, edit transaction, edit account dan sebagainya. Maka saya buat di dalam folder tracker aja ya, supaya mencirikan ini itu adalah expense tracker. Nah, di sini saya coba membuat satu objek namanya tracker juga. Ini adalah service ya, tracker.go. Kemudian karena ini folder baru, jadi kita perlu menginit go mode-nya ya. Go mode init apa ya, expense saja. Nah, ini sudah di init ya. Nanti segala requirement nanti kita tambahkan di sini. Kemudian ada nanti kita si tracker service ini tentu saja membutuhkan beberapa dependensi ya. Mungkin kita coba catat dulu aja. Type tracker service itu dependensinya adalah ada ID generator, kemudian ada apa lagi ya, ada repository ya, benar, account repository. Nah, mungkin kita coba dua ini dulu ya. Jadi di sini kita perlu membuat sebuah library ya untuk ID generator. Jadi yang non teknis yang sering kita pakai dan dipakai di semua service biasanya ditaruh di lib aja. Nah, kita buat di sini ID generator. Nah, ID generator ini adalah sebuah package yang dia punya method generate. Nah, kemudian kita buat mocknya ya, ini penting untuk tes. Mocknya ini saya biasanya pakai mockgen. Jadi mungkin saya akan buat sebuah makefile ya di sini. Makefile ini nanti berisi mockgen. Nah, biar mudah di sini deh. Saya biasanya kalau daripada googling mendingan pakai ini. Kita buat dari baru saja. Kita coba aja create mockgen command in makefile for this interface. Nanti dia akan buatkan komen di sini sesuai yang kita inginkan ya. Nah, dia udah bikin nih kan. Nah, jadi kalau saya jalankan kayak gini ya, make mockgen, nanti dia akan mengenerate mock di sini. Nah, sesuai sama package yang di sini, mock generator. Nah, ini kalau masih merah gini berarti interpreternya perlu menginstal sesuatu di sini. Go get aja deh, go get. Nah, saya pakai mocknya itu mock yang dari Uber. Nah, ini sering dipakai di banyak project. Nah, ID generator ini akan membuat mock yang ID generator mock ID mocknya ini akan membuat mock ID generator, yaitu yang mempunyai method generate. Nanti kita bisa pakai. Nah, selain itu
saya juga mau membuat mock untuk database-nya ya, repositorinya. Nah, di sini kita buat aja di sini. Package repository type repository. Nah, agar lebih mudah saya buat generik aja ya, jadi nanti bisa dipakai untuk berbagai tipe data. Nah, kita bisa ada save ya, saya prefernya create sih, create konteks. Di Golang itu biasakan pakai konteks supaya lebih bisa di track gitu nantinya. Konteks itu kan berisi banyak apa namanya, banyak fitur seperti value, ada juga fitur deadline, dan bisa dioper antar service supaya bisa kita track dari service ini manggil mana, waktunya berapa lama. Nah, nantinya bisa begitu. Ini item T. Nah, jadi kalau seperti ini nanti kita bisa memanggilnya seperti gini, x.create account misalnya. Nah, nanti dia akan menyesuaikan tipe data ya, karena ini kan generik. Nah, returnnya saya inginnya adalah error dan si hasilnya result deh. Resultnya itu adalah T, tipe datanya T. Oke, itu sudah dibuat, berarti ini dependensinya ke yang tadi ya, dependensinya ke ID generator, ke ID generator dot ID generator, akan repo ke repository dengan tipe account ya. Ini generiknya untuk tipe account. Nah, ini dependensinya. Kemudian si repository ini kan perlu buat mock juga ya. Nah, saya coba tambahkan di sini mocknya. Mocken. Nah, dia udah buatin ya. Ini Copilot ini pinter, dia bisa apa namanya, bisa menebak kita tuh ingin apa. Mocken, make mocken ya, make mocken. Nanti di sini akan dibuat mock baru untuk si repository. Oke, sekarang kebutuhannya sudah jadi. Kita akan mulai membuat si service trackernya ya. Tracker test.go. Oh, sudah dibuatin ya. Tracker test. Nah, untuk tesnya saya biasa pakai Testify Assert ya, karena itu kebiasaan aja. Jadi nanti teman-teman mau pakai bawaannya Go boleh, atau mau ikutin saya tuh pakai Assert. Kita coba ya, bikin baru. Test create account. Nah, test create account ini kita mau mencoba menginisialisasi si tracker. Jadi impornya itu kan selain testing perlu impor package si trackernya. Nah, ini package tracker ini kita impor, kemudian kita panggil seperti ini, tracker service tracker dot new tracker service. Nah, karena new tracker service ini tadi kita butuh ID generator dan repository account, maka kita bikin mocknya di sini. Kita berekspektasi bahwa dia menerima dependensi injection ID generator dan repository account. Jadi kita buat mocknya di sini pakai mocken ya. Go mock.new controller T gitu kan. Kemudian saya bikin mock ID generatornya dan mock repositorinya, lalu injek ke sini. Nah, agar lebih mudah saya pakai konteks juga deh ya, biar bisa di track, si ininya apa si service-nya habis ngapain aja. Nah, ini kenapa error, karena belum kita impor.
ini package-nya kita impor ya, mock-nya aja. Nanti implementasinya belakangan. Oke. Kemudian inisialisasi ini, setelah kita init si service-nya, kita berharap dia memiliki metode create account ya. Jadi misalkan account result ya sama r tracker service dot create account konteks, kemudian nama akunnya misalkan dompet. Nah, kita berekspektasi require no error seperti ini. Kita berekspektasi tidak error. Kemudian kita berekspektasi bahwa si ID-nya akan generated ID ya. Jadi berharap ID-nya adalah ID XXX gitu kan hasilnya. Kemudian si akunnya dompet name-nya sama dengan dompet dan si deskripsi sama dengan si description-nya. Kemudian kita juga berekspektasi ya maksudnya, bahwa si tracker service ini ketika create account akan menyimpan ke repository. Kita berharap mock ID generator ini akan balikan ID XXX, kemudian akun repository dipanggil nih create. Nah kalau konteks mah biasanya saya begini aja. Nah berharap si ini dipanggil dengan seperti ini, create item akun expect deh. Jadi akun expect-nya itu apa? Akun expect-nya adalah seperti ini. Jadi berharap si akun repo ini akan dipanggil dengan metode dengan parameter ini. Maksudnya seperti itu. Dan return-nya adalah akun expect dan ininya nil apa? Errornya. Tidak ada error maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tes yang kita buat. Jadi, saya ulangi lagi ya. Tes yang kita buat ini pertama adalah membuat tracker service yang menerima konteks, ID generator dan akun repository. Kemudian tracker service ini dipanggil nih create account, metode create account-nya. Ketika memanggil create account itu kita berharap supaya si tracker service ini menyimpan datanya ke repository nih, memanggil create gitu. Jadi salah satu metode tes itu adalah menggunakan mock seperti ini ya, menggunakan ekspektasi bahwa dia memanggil metode A, metode B, metode C dari dependensi yang kita injek ke situ. Nah kemudian kita coba jalankan, ini kan pasti error ya. Go tes, oh ya di dalam folder itu ya harusnya. Jadi tracker kita jalankan tes. Ini kan file ya, karena kan memang belum dibuat akunnya. Nah kalau setelah dibuat seperti itu kita buat di sini nih. Found new tracker service, dimana dia menerima konteks ya, kemudian dia menerima apa namanya ID generator. Nah seperti ini. Agar lebih mudah biasanya saya kebawahin aja nih dependensinya. Nah dia kan returnnya konkret ya. Jadi ketika dipanggil dia akan mengembalikan kelas tracker service. Kemudian dia memerlukan ID generator dan akun repo. Jadi kita coba jalankan, ini masih fail karena dia nggak ada ini ya, nggak ada missing
Spotify-nya belum diinstal. Nah, sekarang kita coba bikin create account. Nah, create account ini dia inputannya adalah konteks, name, dan description. Saya gini dulu ya, bikin gini dulu. Yang penting bisa diinstal, bisa dites dulu ya. Nah, ini berhasil tes tapi berhasil compile tapi gagal tes karena memang dia kosongan ya. Kenapa gagal? Karena kita berharapnya dia mengembalikan ID XXS ini, kemudian dia memanggil repo dan itu gagal. Nah, saya pakai require ini ya. Require ini kalau error di sini udah stop nih. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya supaya kita bisa langsung tahu di bagian mana yang gagal. Kita coba bereskan dulu yang ini ya. Nah, kita jalankan dan oke. Dan ini salah satu contoh membuat sebuah use case create account ya. Dan ini kita belum membuat database, belum membuat HTTP call dan sebagainya, tapi kita fokus ke level use case dulu nih. Di level use case ini sebelum nanti kita injek yang lain-lain nih, masukin web, UI, interface, nah database dan sebagainya ya. Jadi kita baru di level service udah jadi nih. Nah, selanjutnya seperti apa? Nanti kita akan coba menambahkan beberapa hal selain create account-nya.